Hajah Maimunah binti Muhammad, Saja Siti Khadijah binti Haji Muhammad, Usuli Mughrim wa Imajmahin wa ila rajimin waqid wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para asatidzah, para guru, majasyikh, para pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatihah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita dalam majelis kita yang Senin pagi, Majelis Ta'lim Al-Fatihah, hujan-hujanan, basah-basahan, tetap jalan. Mudah-mudahan berkah istiqomah kita mengaji, Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini tanggal berapa Rajab ini? 22, 23. Rajab apa Rajab? Bulan besok Saban, bulan Roh. Itu dari mana ceritanya? Lowas, Rejab. Iya, Rohan kali ya. Ya Allah. Rejab. Puasa dah. Ini minggu 10 hari terakhir. Subhanallahil. Baca tuh. Baca. Robik Firlinya masih dibaca? Oh, ya apa ya? Romani ya? Jawab. Ya apa ya? Robik Firli warhamni wa tubala ya baca ya. Ya Allah. Ngaji Isra Mi'raj ya, Bu. Nah. Ya Allah, ngaji Isra Mi'raj. Wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkatin lailan li Qudsin. Bu, Aqidatul Awam kagak ada yang ngapal ya? Ya Allah, iya ya Allah. Belajar, iya. Hafalin Bu. Wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkatin lailan li Qudsin yudro. Dan sebelum Nabi dan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah bulan apa Bu dihitung? Pertama bulan Isra bulan apa? Bu, Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Iya. Jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra, apa artinya Isra? Perjalanan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min Makkatin, dari kota Mekah, lailan hal keadaannya di malam hari, li Qudsin menuju Al-Quds, Baitul Maqdis, yudro. Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, dari Mekah ke Palestina. Wa ba'da Isra'i urujulis sama, setelah Isra dimi'rajkan ke langit, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, untuk mendapatkan
perintah dari Allah Subhanahu bi ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jangan ditanya bagaimana Nabi hijrahnya, bagaimana bajunya apa. Nabi Isra Mi'rajnya bagaimana naik bajunya apa, lagi sadar apa lagi mimpi apa lagi bagaimana, jangan ditanya. Bi ghairi kaifin wan hisarin waftarat, udah imani aja. Alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i qad faza siddiqun bitasdiqil lahu. Nah, siddiq aja udah dipercaya aja peristiwa Isra. Jadi terjadinya kapan Isra Mi'raj? Iya, yang paling muktabar tanggal 27 Rejab. Ini tanggal 20 berapa ini? 2. Nah, 27 malam Jumat. Besok nih. Ujung. Tanggal 16 ya? Iya, tanggal 16. Tanggal 16. Iya, betul. Ahmadus Rasul. Berapa kali? 35 kalau kuburu. Khutbah, bainal khutbatain. Khotib lagi turun dari mimbar. Bukan turun, duduk. Khutbah di antara khutbah kedua, iya. Mulainya dari situ sampai selesai. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum di Isra Mi'rajkan, Nabi dibersihin, dibedah. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah? Bu, kalau kita baca diba, bawah diba. Iya, setelah Mahalul Qiyam ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah dadanya beberapa kali oleh Allah Subhanahu melalui 3 perantara malaikat. Jadi di dalam kitab Diba setelah Mahalul Qiyam pasalnya. Fabainama huwa zata yaumin na'in anil autan id aqbala alaihi salasatu nafar ka'anna wujuhahum syamsa wal qamar fantolaka sibyanu haroba. Ada kagak? Setelah Mahalul Qiyam. Mahalul Qiyam, kalau habis Mahalul Qiyam kan wawulida, habis wawulida kila mayyaqulu hadiduratul summa a'radu anhu. Nah, fabainama iya. Nah, iya, summa a'radu. Setelah itu fabainama huwa zata yaumin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Ibu susunya Nabi. Iya, namanya julukannya juga Halimah. Disebutnya Halimatul Halimah. Halimah yang orangnya lembut. Halimah artinya lembut. Ustazah Dokter Anda, Ustazah Halimah. Ada Ustazah Halimah kan? Nah, Nyalim Halimah. Ya, Halimah Nyalim. Halimah Nyalim, iya jangan Nyalim ya. Halimah artinya orang yang lembut. Iya. Lutfi Halim. Jadi dulu Bu pada kagak mau datang orang banyak. Jadi dulu orang yang dari desa datang ke kota. Ada desa namanya Sa'ad, Bani Sa'ad di desa mereka datang. Jadi kalau dulu orang-orang orang-orang desa itu menawarkan untuk menyusui anak bayi orang-orang kota. Mekah kota. Maka datang orang-orang itu, ibu-ibu yang susunya subur-subur, bagus-bagus ke Mekah. Begitu ke Mekah mereka yang dicari anak bayi. Itu banyak yang datang. Tapi begitu melihat Nabi Muhammad kagak ada yang mau. Nah, lewat-lewat. Jadi ada beberapa orang yang ini udah dapat anak bayi, lihat lagi yang ini
Nabi Muhammad orang miskin, nggak mau, bapaknya udah kagak kan. Abdullah meninggal ketika Nabi di dalam kandungan. Ambil lagi. Nah, terakhir tinggal atuh perempuan namanya Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad gitu. Halimah itu Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Fatoni Al-Betawi dari Betawi, Nawawi Al-Bantani, iya ada Yasin Al-Fadani Padang, Al-Banjari Banjar, Al-Buguri siapa? Sukri Al-Buguri dari Bogor. Kalau ini As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nah, kagak ada lagi, udah diambil dah tuh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi dibawa ke kampungnya, kemana? Ke Sa'ad. Begitu dibawa ke kampungnya, nah Nabi tumbuh. Tapi begitu Nabi tumbuh, nah ini berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ontaknya pada kurus, siapa? Halimah orang miskin. Punya ontak atuh, ontanya kurus, kurus. Udah gitu ontanya kurus, kagak keluar air susunya ontanya. Tapi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke rumahnya, ontanya susunya banyak. Berkahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Pelajarannya apa? Pelajarannya kadang-kadang kita kurus, kadang-kadang rezeki kita susah banget, kadang-kadang duit kita lagi jarang banget. Nah, bagaimana supaya ngalir? Nah, banyakin baca selawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Itu pelajarannya. Bahwa siapa ya? Siti Halimah punya ontanya kurus, kagak ada susunya, diperes gimana aja. Anaknya banyak, susunya kagak. Nah, begitu datang Nabi SAW dibawa ke rumahnya, ya maka susu ontanya keluar banyak tuh. Buat Nabi, buat anak-anaknya Halimah. Nah, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan berkahnya, nambah bu. Tadinya, nah ini kapan waktu ya, bu. Ntar kalau punya cucu, punya anak punya cucu. Nah, kita cucu dari kita. Anak kita berapa lama kudu nyusuin daripada anaknya? Kalau punya bayi sekurang-kurangnya 2 tahun. Ya, sekarang ada orang nyusuin 6 bulan, habis 6 bulan diganti formula. Iya, padahal emaknya juga minum susu. Emaknya makan, emaknya minum susu, supaya susunya keluar, nyusuin 22 tahun. Anak yang disusuin 2 tahun, wa fisoluhu fi amain. Orang yang disusuin 2 tahun, pertumbuhannya bagus, cerdas. Kalau anak bayi disusuin benar-benar 2 tahun, cakep badannya. Ya, kemudian dia cerdas, kemudian dia normal, pinter. Anak yang disusuin. Nah, ini disusuin 2 tahun. Begitu disusuin 2 tahun, nah Siti Halimah kudunya dipulangin. Kata orang rumahnya, emaknya pulangin. Anaknya udah 2 tahun, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Siti Halimah, kagak ada, jangan, ntar dulu. Emang kapan ntar dulu? Karena kelihatan berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya jadi segar, kambingnya jadi yang kurus-kurus jadi benar, ontaknya punya atuk yang kurus jadi gemuk, jadi bersusu. Kelihatan berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah biarin aja dia dulu di sini, gitu. Diminta sama Siti Halimah biarin, diminta. Maka kemudian sampai 4 tahun di tangan Siti Halimah. Nabi seperti orang biasa bu. Nabi seperti anak kecil main sama teman-temannya yang lain. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi main. Zata yaumin nain anil auton. Dia lagi main sama teman-temannya. Ketika lagi main, in akbala alaihi salah satu nafar. Datang 3 orang di dalam bentuk manusia. Siapa yang malaikat? 3.
Yang malaikat ini ka'anna wujuhahum syamsu wal qamar, wajahnya bersinar seperti matahari dan bulan. Siapa 3 malaikat yang datang? Yang pertama malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua malaikat Mikail alaihi salam. Yang ketiga malaikat yang jaga langit, yaitu namanya malaikat Ismail alaihi salam. Jadi Ismail nama nabi, tapi juga nama malaikat. Siapa itu Ismail? Yaitu malaikat yang jaga langit. Langit ada yang jagain, Bu. Sorga ada yang penjaganya, neraka ada penjaganya, kuburan ada yang jagain, munkar nakir. Kita ada yang jagain, rokib, atid. Malaikat langit juga ada yang jagain, yaitu malaikat Ismail. Datang bertiga turun. Ngapain datang ketiga? Turun fantolakos sibyanu haroba. Ditemuin Nabi fantolako. Maka ketika turun 3 orang gagah-gagah gede-gede, anak kecil yang lagi pada main lari berhamburan. Jadi Nabi lagi main sama temen-temennya, malaikat 3 turun, wajahnya bersinar terang. Begitu terang bersinar, fantolakos sibyanu haroba, maka berlarian kabur itu anak kecil yang lain. Tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mah bukannya kabur. Nabi ngapain? Wa waqafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiba. Nabi malah dia liatin itu malaikat yang bertiga. Lah ini orang gede-gede banget gitu. Muta'ajjiba, takjub. Kata Nabi, ini orang ngapa gagah-gagah banget, nih orang ngapa mukanya bersinar banget. Nabi di dalam takjub, begitu takjub fa'ad ja'uhu alal ardi idja'an khafifa. Nabi ditangkap. Nabi ditangkap, Bu, sama malaikat yang 3. Begitu ditangkap, fa'ad ja'uhu, Nabi dibaringin alal ardi, di atas tanah, idja'an khafifa, direbahin dalam rebahan yang pelan. Jadi Nabi ditangkap, yang lain pada kabur, temennya Nabi ditangkap. Habis ditangkap, dijatuh, dirubuhin, dibaringin, ditidurin. Ngapain ditidurin? Wasaku batnahu syakon latifah, dibedah dadanya, batnun perut, maka dibelah perutnya baginda Nabi sakon latifa, dengan lembut, dengan lemah lembut. Jadi dibelah. Ngapain dibelah itu dadanya baginda Nabi? Summa akhroju qalba sayyidi waladi adnan, dikeluarin daripada hatinya sayyidi waladi adnan Nabi SAW, dibedah. Jadi bedah udah dari dulu. Iya, operasi cesar. Kalau cesar dikit ya, belah dikit. Ikutan berarti ya? Iya, usus buntu. Iya, buntu belah. Dulu Nabi ketika dibelah, diapain, Bu? Akhroju qalba sayyidi waladi adnan, yang dikeluarin hatinya. Emang apa hatinya dikeluarin baginda Nabi? Wasarohu bisikinil ihsan, dibuang, ada bagian yang dibuang dari hatinya baginda Nabi, bisikinil ihsan, dengan pisau al ihsan, pisau kebaikan yang sangat tajam. Wa naja'u minhu hajjus syaiton, dibuang bagian setan. Jadi kalau hati begini bentuknya, hati bentuknya love. Iya, kayak kalimat Arab ya. Iya, kayak gitu, kayak kalimat. Nah, itu diambil tuh hati, dibuang bagian setan. Maksudnya bagian setan bukannya bagian setan apa? Bagi hajjus syaiton maksudnya itu bagian rahmatnya Nabi buat setan. Jadi Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Bagi manusia, bagi jin, bagi tanaman, bagi alam semesta, pokoknya semuanya. Bahkan di dalam hatinya Nabi ada rahmat bakal setan ada. Jadi andai kata itu nggak dibuang, Nabi juga akan mintain ampun sama Allah buat setan. Ya Allah, setan sadarin apa gitu-gitu begitu. Ya Allah, ampunin, saking rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi. Padahal setan tugasnya ditugasin Allah untuk goda. Karena saya emang tugasnya itu udah. Emang tugasnya itu. Emang udah, ya udah begitu dah setan tuh. Hujan.
Emang apa hujan? Udah kagak usah ngaji, gede-gede aja. Ya tadi begitu. Ah, udah. Dia mau begitu ya? Ampun banget. Tapi Iya. Habis itu saya dengerin begini ya, lu tidur lagi apa kagak nih? Begitu dengerin ada suaranya. Ya, setan tuh begitu Bu. Nah, maka bagian itu dibuang dari hatinya Nabi SAW supaya Nabi kagak punya cinta, kagak punya kasih sayang gitu buat setan, hajus syaiton. Beda sama kita, hajus syaiton kita bagian diri kita yang itu bagiannya setan kalau diri kita. Kalau Nabi hatinya ini begini, ada hajus syaiton. Maksudnya hajus syaitonnya Nabi itu adalah bagian di mana Nabi tetap akan memberikan rahmat buat setan. Maksudnya buat setan itu maksudnya begini, ya Allah itu setan sadarin apa gitu tetap akan Nabi minta. Saking rahmatan lil alamin ini. Kalau kita hajus syaiton, yaitu bagian tubuh kita yang dia ngajak kita berbuat seperti setan. Jadi di hati kita ada hajus syaiton, ada Bu. Semua tinggal tergantung kita tekan apa kita diemin. Mana buktinya di dalam diri kita ada bagian setan? Bulan puasa udah tuh kelihatan banget. Emang apa bulan puasa kelihatan banget? Bulan puasa setannya wasul silatis syayatin. Kenapa pernah? Iya, setan diikat sama Allah. Banyak tadi. Hah? Ada banyak saya. Kenapa? Yang jadi setan manusia. Padahal kagak ada setan itu, kagak ada. Bulan puasa kagak ada setan Bu. Tapi ngapa masih ada orang kagak puasa? Iya. Hatinya tuh. Iya, hatinya masih ada bagian setan. Gua digodain setan, kata setan lu gua diikat, malah godain itu terus. Dibersihin. Kemudian yang dibersihin wa malauhu bil hilmi wal ilmi wal yakini wal ridwan, diisi dengan ilmu, dengan kelembutan, dengan keyakinan, dengan ampunan, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu udah diisi. Nah, itu yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diapain? Dibedah dadanya. Yang kedua, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mau diberangkatin Isra wal Mi'raj, maka Nabi ketika mau diberangkatin Isra wal Mi'raj dibedah lagi dadanya Nabi Shallallahu alaihi, dibersihin lagi. Artinya begini Bu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Bu, Nabi orangnya maksum, orangnya bersih, orangnya terjaga, orangnya dijaga benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih dibersihkan hatinya. Dibersihkan dari hajus syaitan, diisi dengan ilmu dan lain sebagainya, maka apalagi seharusnya kita gitu kira-kira. Ya, kita bagaimana caranya bersihin hati kita? Yang pertama mau bersihin hati, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Ampun Bu. Oh, ya Allah hati kita, Bu, hati-hati. Idza soluhat sairu jasadi. Kalau hati kagak bener, Iya, enggak benar. kagak bener. Kalau hati bener semua. Wa idza fasadat fasada sairu jasadi. Kalau hati kagak bener, nggak bener semua. Hati kan Bu mula-mulanya. Iya, komandonya ya. Komandonya. Ya Allah, begitu masjid lagi dibangun, punya duit 200.000, hati. Kalau hati kita bilang, ya Allah punya duit 200.000, 100.000 bakal masak ini hari, 100.000 nabung buat negeri akhirat, nabung buat kita. Iya, saya mau kasih ke masjid. Hati ngomong begitu jadi tuh. Iya. 100.000. Tapi kalau hatinya mikir, ya Allah 100.000 udah bakal masak, tinggal 100.000, kalau disumbangin ke masjid ntar tukang bakso lewat gimana ya Allah? Satu cucu minta duit bagaimana ya Allah? Gitu.
Sayang lagi. Jadinya 50 Udah ya Allah, dibagi dua. Yang 50.000 bakal pegangan, yang 50.000 bakal masjid. Ini 50.000, 20 bakal cucu, yang 30 kalau iya Bu, hati. Ya Allah, hati. Hati kita begitu tuh, makanya hati kudu dibersihin. Ya, wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubi bihi. Tidaklah hati disebut dengan hati kecuali karena hati sifatnya taqallub, qalbun taqalluban. Hati sifatnya bolak-balik. Gampang banget Bu bolak-baliknya Bu. Nah, apalagi teman. Apalagi benar-benar. Iya, temen bisikin dah kagak usah ngaji. Hujan. Emang apa hujan? Terus begitu lu jalan kena gerimis, begitu gerimis pilek. Nah, begitu pilek sakit begitu Bu. Allah. Taqallub dah tuh. Udah mandi. Begitu udah mandi udah niat banget pengen ngaji. Begitu udah niat pengen ngaji keluar ketemu temen yang begitu tuh kagak jadi lagi taqallub begitu. Ya Allah. Yang kedua Nabi dibedah begitu mau berangkat. Diisiin dengan hilim, kelembutan, ilmu, yakin dan dengan rasa ridho. Berangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dari kota Mekah ke Yerusalem. Kan kita sering dengar ya Bu cerita tuh kalau di bukunya yang tipis tuh yang bukunya Isra wal Mi'raj. Nabi terjalan. Begitu Nabi jalan pakai kendaraan yang namanya Al-Barku. Secepat kilat. Al-Barku. Lari. Gedenya lebih gede dari himar, dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Ada yang menarik dari himar, apaan Bu? Maaf salah. Ada yang menarik dari buruk, yang larinya secepat kilat, gedenya lebih gede dikit dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kakinya 4, tapi kakinya itu kalau dia jalan nyesuain sama keadaan. Jadi Nabi kagak goyang. Ini kaki depan 2. Jadi kalau kaki depan begini, jalan rata, jalan begitu. Nah, kaki belakangnya kalau kaki depannya jatuh di situ, nah kaki belakangnya ntar pas ke depan jatuhnya di situ juga. Jadi kaki depannya di sini, ini sini. Yang belakang begitu maju, itu juga yang diinjak. Yang kiri, ini juga yang diinjak. Maju ke sono, yang belakang itu juga yang diinjak. Itu yang pertama. Yang kedua, manjang mulur. Mulur bagaimana keadaan jalanan. Jadi kalau kena batu kagak kedeol. Kalau dalam kena solokan, manjang aja gitu solokan. Jadi nabinya kagak goyang. Iya, kan kalau kaki kita begini pendek nih ya, rata begini. Begitu jeglokan jeglok gitu tuh, nah, gitu. Tapi kalau kaki buruk rata begini, begitu jeglokan kakinya manjang, tek gitu. Jadi begini tuh, ke sono panjang. Nah Nabi jalannya lagi begitu, manjang lagi. Jadi lurus tetap Nabi jalan yang buruk tuh. Gitu, kayak luar biasa. Orang tua dulu suka punya gambar buruk ya? Ya itu di buku itu tuh. Ada anuannya. Ada ayatnya. Terbang, barak puas. Begitu terbang, yang pertama singgah di kota Madinah sembahyang. Ya. Katanya kan Nabi nerima perintah sembahyangnya belum. Nah, itu sembahyang itu. Nabi udah sembahyang di kota Madinah. Lewat lagi, kemudian sembahyang lagi. Sembahyang apaan? Wajibnya sembahyang, perintahnya setelah Isra Mi'raj. Sembahyangnya dari dulu udah ada Bu. Iya. Sama puasa dari dulu. Kama kutiba alal ladzina min. Orang-orang dulu juga puasa. Nabi Daud puasa Senin, Selasanya buka, Rabu puasa, Kamis begitu kan ya. Puasa Nabi Daud ada yang puasanya 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Ada yang puasanya hari-hari besar, hari Asyura puasa, 1 Muharram puasa, begitu, Arafah puasa, Tasu'a, Arafah puasa. Ada yang puasanya begitu.
Nah, puasa yang wajib bagi kita Ramadan. Nah, sholat yang wajib bagi kita ntar habis Isra Mi'raj yang namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi sholat. Begitu Nabi SAW sholat sampai di sono Baitul Maqdis, namanya Al-Quds, di Yerusalem, di Palestina, perjalanan Isra. Entaran banget. Dikatakan di dalam kitab yang itu dulu, Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi lagi diem di samping Ka'bah nyender. Begitu lagi nyender, datang malaikat Jibril bawa-bawa buruk. Nah, ini Ka'bah. Nabi lagi nyender. Makanya kalau kita ngaji nyender ada sanadnya tuh. Bu, emang abang ngaji nyender aja. Nabi aja waktu mau Isra Mi'raj lagi nyender. Dari dulu. Jadi Nabi lagi nyender di Ka'bah, rebah-rebahan kalau bahasa kita. Pules. Begitu nyender. Jadi kalau ada orang ngaji nyender pules, diemin. Diemin. Makanya kalau orang ngaji nyender kagak berani ngomel kalau Tahu ilmunya tapi jangan semua ya. Iya, nggak apa-apa, biarin nyender lah. Begitu nyender datang malaikat Jibril nyender. Dibawa tuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dibawa baginda Nabi Isra, jalan tuh. Itu perjalanan Isra wal Mi'raj saking cepetnya. Begitu kalau kita nyender kan panas, Bu. Apa namanya? Berasa. Jadi Nabi Isra ke sono, naik ke atas, balik lagi senderannya masih hangat. Tuh saking cepetnya Isra Mi'raj. Jadi bekasnya kalau dia nyender hangat. Coba dah nyender. Beda gitu ya. Perempuan angetnya kalau lagi marah, kalau lagi cemburu. Iya. Nah, udah Bukan ada di. Orang lembut banget dia rumah. Bu, ada riwayatnya itu Siti Khadijah. Nabi lagi berdua di dalam rumah. Begitu lagi berdua di dalam rumah, Nabi ngomong sama Siti Khadijah, ya Khadijah, saya mau nikah lagi gitu kan. Iya. Jadi beneran Bu. Iya. Nabi Siti Khadijah diem aja. Ya Allah minta izin gitu ya. Iya, Khadijah, saya bagaimana kalau saya nikah lagi, boleh apa kagak? Ya Allah. Kata Siti Khadijah, dia kagak ngomong, dia diem aja. Dia diem aja ngapain? Dia keluar. Bu, dia keluar. Siti Khadijah, dia bantah Nabi nggak berani, dia ngomong kagak berani, dia keluar. Begitu dia keluar, dia nyandar di pohon korma, kebakar tuh pohon. Wah, panas. Lah iya Bu, panas banget tuh hati perempuan. Hitam, gosong, menghitam. Dari hati itu ya. Betapa panasnya hati perempuan tuh. Gitu. Begitu banget, beceplak hitam, beceplak. Iya, itu hati perempuan panas banget, mati tuh pohonan kurma ya. Saking panasnya hati perempuan itu bidadari sorga tuh. Bidadari tuh, bidadari. Ya Allah. Siti Asia. Ada Siti Asia. Iya, Siti Asia bidadari ya. Siti Asia, Siti Maryam,
Siti Khadijah, Siti Fatimah, 4 bidadari. Alladzi lam tahid wa lam tanfus, enggak pernah head, enggak pernah nipas tuh 4 itu. Tapi head Jangan jadi tanya. Siti Asia yang itu, yang Fir'aun. Itu sampai mana tuh? Nah, perempuan panas, makanya jangan itu, jangan nyakitin emak. Jangan disundut. Emak, iya, jangan disundut. Nah, emak maksud saya emak kita jadi bukan sama emak kita yang pertama, yang kedua kita jadi emak hati-hati. Bu, jadi emak sama anak biar sayang apa Bu? Oh iya Bu, sama anak monyet lu, monyet. Anak setan lu. Setan lu. Wah, ya Allah, doain aja pokoknya doain, dah bener sendiri dah. Doain aja tuh anak, bandel sebandel-bandelnya anak Bu, didoain sama emaknya bener. Bener Bu. Iya, ya Allah, kaduain Nabi li ummati. Isra, selesai Isra naik. Nah, urusan naiknya minggu depan. Ya, Mi'rajnya. Kalau rame lanjut part 2. Jadi peristiwa Isra-nya, Nabi nyender dibawa malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lanjutannya mi'rajnya minggu yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir pesannya ini tanggal 22 sampai tanggal 30 jangan lupa dibaca subhanallahir rabb. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita menyampaikan pelajarannya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya sehingga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم. لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مدبر دبر ويا منزل يسير ويا مسهل سبيل سهل أمورنا وبلغ مقاصدنا وقيادتنا وسدد ديوننا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وأرزقنا وعلومنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيادة وفي الآخرة شفاعة ولا تحرمنا بالجنان رؤية. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun
pakai itu. Iya, pakai itu. Pakai apa? Mas. Jangan ulang-ulang.